아이가 있어요. 어디 있어? Begitu mendengar kalau orang tuanya datang, Sukriyu dan Sung Hayo bergegas pergi ke ruang tamu dan berpura-pura membaca komik. Mereka sempat menahan napas ketika Nyonya Bei melihat Sung Hayo salah mengancingkan bajunya. Tapi kemudian Nyonya Bei menganggap kalau hal itu terjadi karena Sung Hayo memang seorang bayi. Saat makan bersama, kedua orang tua mereka berencana mencarikan jodoh untuk anak mereka. Sung Hayo mengejek kalau tidak akan ada yang mau menikahi Sukriyu. Sukriyu kemudian membalas kalau tidak akan ada wanita yang tahan dengan kepribadian Sung Hayo. Merasa sesak karena terus merahasiakan hubungan mereka, Sung Hayo ingin agar mereka memberitahu orang tuanya tentang hubungan keduanya. Sayangnya, Sukriyu masih menolak. Meski begitu, dia menikmati ketika Sung Hayo mengajaknya berkencan. Suatu malam, saat Sukriyu hendak berlatih memasak di kantor Sung Hayo, tiba-tiba Pak Yun masuk, membuat Sukriyu dan Sung Hayo gelagapan dan segera bersembunyi. Keesokan harinya, Mao M kembali bertemu dengan Danho yang masih tidak mau menitipkan anaknya kepada Nyonya Jung, meski Nyonya Jung sangat berharap bisa merawat Yondu. Nyonya Jung mendesak Mao M untuk pergi kencan buta, karena dia ingin segera memiliki cucu. Melihat Mao M terus menolak, Nyonya Jung mengira kalau anaknya telah memiliki seseorang yang disukai. Sementara Yondu sangat kecewa, karena tak bisa lagi bermain dengan Mao M. 내려올 때까지 저녁 때까지 있어요. Hari itu adalah hari ujian Sukriyu dalam kursus memasaknya. Begitu selesai menjalani ujiannya, Sung Hayo mendatanginya dengan membawakan sebuah buket bunga. Saat hendak pergi ke kantor Atelier In, mereka bertemu dengan Dongjin yang saat itu sedang bersama Nayun. Nayun yang tahu kalau Dongjin sedang menjual sebuah produk protein, memberitahu kalau proteinnya berjamur. Karena hal ini, Sukriyu pun langsung menyeret Dongjin pulang ke rumahnya, menyalahkan ibunya yang telah begitu memanjakannya. Sang ibu sangat kecewa karena terlalu percaya bahwa suatu saat nanti Dongjin akan berhasil. Tapi karena tak pernah dianggap, membuat Dongjin selalu ingin menunjukkan kalau dia juga bisa sebaik kakaknya. 옛날부터 엄마 아빠 나한테 아무것도 기대 안 하는 거 나도. Mao M kembali bertemu dengan Danho di jalan. Dia mempertanyakan, kenapa Danho membelikannya banyak salep ketika dia tidak menyukainya. Lagi pula ketika di perkemahan itu, Danho tidak menolaknya melainkan hanya bilang kalau Mao M tak mungkin jadi ibu Yondu. Danho pun bilang kalau itu adalah caranya menolak Mao M secara halus. 그러면 우리 같은 방향이죠? Sementara di rumahnya, Sukriyu menasihati adiknya agar tak terlalu terobsesi menjadi orang hebat. Dia hanya berpesan agar Dongjin menemukan sesuatu yang penting dalam hidupnya. Sukriyu tahu kalau selama ini Dongjin sudah punya tekad yang kuat untuk maju. 트레이너 아니고 지망. Keesokan harinya, Sung Hayo yang mendengar kalau Sukriyu lulus dalam ujian memasaknya, sangat bahagia hingga dia ingin langsung turun dari jendela. Sukriyu senang karena dia bisa lulus hanya dengan satu kali ujian. Kebahagiaan ini melebihi kebahagiaannya saat diterima di kampus di Amerika dan saat diterima bekerja di Grape. Dia pun berencana mencari pekerjaan baru dengan menggunakan sertifikatnya. Siang itu, Mao M sedang mengunjungi sebuah kolumbarium, tempat mentornya yang meninggal dunia karena sebuah kebakaran disemayamkan. Di sana, dia juga melihat Yondu dan Danho sedang mengunjungi tempat yang sama. Rupanya, kolumbarium yang dikunjungi oleh Danho adalah kolumbarium ayah dan ibu Yondu yang meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan yang merenggut nyawa seluruh keluarga Danho. Ketika mereka sedang berlibur, Yondu selamat karena ibunya terus mendekapnya sampai akhir. Sementara Danho yang saat itu sedang meliput sebuah berita, menjadi satu-satunya orang yang tak ikut dalam rombongan itu. Mao M yang menguping pembicaraan Yondu dan Danho yang ternyata adalah pamannya, akhirnya tahu kejadian yang sebenarnya.
Melihat Danho yang sangat bersedih saat menceritakan kecelakaan yang dialami oleh keluarganya, membuat Moe menawarkan sebuah pelukan untuk Danho. Tapi Danho melarangnya karena di sana ada Yondul. Sementara di kantor Atelier In, Pak Yun membawa kabar gembira karena Sung Hayo kembali memenangkan penghargaan sebagai arsitektur terbaik tahun ini. Karena itu dia diminta untuk pergi bersama pasangannya ke acara tersebut. Pura-pura tenang di hadapan Pak Yun, Sung Hayo sebenarnya sangat senang dan berencana mengajak Sukriyu. Tetapi Sukriyu yang saat itu sedang galau karena tak satupun lamarannya yang diterima, menolak ajakan tersebut. Dia beralasan karena di sana bukan tempat untuknya. Awalnya Sung Hayo sedikit kecewa, tapi setelah mendengar penjelasan dari Sukriyu, dia pun bisa memahaminya. Di hari berikutnya, Sung Hayo mendatangi Sukriyu dengan membawakan beberapa makanan untuk Nyonya Bei. Saat dia masuk ke kamar Sukriyu, dia melihat brosur tentang sekolah memasak yang pernah diberikan Hyun Jun kepada Sukriyu. Sung Hayo pun menjadi salah paham, mengira kalau Sukriyu akan kembali meninggalkannya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Hal itu membuat Sung Hayo merasa tak dibutuhkan oleh Sukriyu. Sukriyu akhirnya bercerita kalau semua lamarannya telah ditolak. Karena itu dia merasa mungkin akan berbeda jika dia mempunyai sebuah gelar. Sukriyu ingin menjadi wanita anggun di hadapan Sung Hayo. Karena itulah, dia menolak pergi bersamanya ke acara penghargaan itu, karena dia takut akan membuat Sung Hayo malu. Meski Sung Hayo sudah bilang kalau dia menyukai Sukriyu apa adanya dan menganggap kalau Sukriyu adalah wanita hebat, Sukriyu minta waktu untuk menenangkan diri selama 1 minggu. 그래 줄 거지? Di sisi lain, Danho yang melihat Moe minum sendirian dan sudah mabuk, mengajak Moe pulang ke rumahnya. Moe minta pada Danho untuk menghindar jika memang Danho tidak menyukainya. Tapi saat Moe memeluknya, Danho sama sekali tak berusaha menghindarinya. Danho menggandong Moe dan mengantarkannya ke rumah. Di sana, dia bertemu dengan Nyonya Jung yang hendak membuang sampah dan langsung memarahi anaknya karena dianggap membuat malu. Tapi di waktu bersamaan, Danho justru bilang kalau dia ingin bersama Moe, membuat Moe yang mendengarnya langsung tersadar seketika. Meski sangat ingin menghubungi Sukriyu, namun Sung Hayo yang tak ingin membuat Sukriyu kecewa, menahannya. Hingga pada suatu hari, Sung Hayo yang sedang memeriksa jalannya sebuah proyek, mendapatkan sebuah kecelakaan. Sukriyu yang sangat khawatir, bergegas mendatangi rumah sakit untuk melihat keadaan kekasihnya. Untuk pertama kalinya, Sukriyu bilang kalau dia mencintai Sung Hayo. Merasa senang, Sung Hayo meminta Sukriyu untuk mengatakannya sekali lagi. 한 번만 더 나 놀래키면 죽는 거야 진짜. 기술에 죽는다면 그것도 행복이라니까. 사랑한다 배성민.